Bab berikutnya yang akan kita pelajari dalam kuliah kimia organik 2 ini adalah alkohol dan fenol. Setelah kita mempelajari alkil halida, kita akan berlanjut ke gugus fungsi ini. Jadi kalau alkil halida dicirikan adanya atom halogen terikat pada karbon. Kalau alkohol dan fenol dicirikan oleh adanya atom oksigen terikat pada suatu karbon dengan ikatan tunggal dan masih mengikat hidrogen. Kurang lebih seperti ini. Jadi alkohol, fenol, dan enol itu disebut sebagai turunan organik dari air. Jika alkohol didapatkan jika salah satu hidrogen pada air diganti oleh atom karbon sp3 atau alkil. Jika atom hidrogen yang menggantikan ini adalah atom karbon sp2 dari suatu aril, maka kita sebut dia senyawa fenol. Sementara kalau di sini adalah karbon sp2 dari suatu alkena atau gugus vinil, maka kita sebut dia adalah suatu enol, bersingkatan dari ena dan alkohol. Di bab ini, kita belum akan mempelajari tentang enol. Enol ini akan kita pelajari nanti di sesi UAS ketika mempelajari senyawa karbonil. Pembahasan di video ini akan difokuskan pada alkohol dan fenol, khususnya mengenai tata nama dan sifat fisis dari suatu alkohol dan fenol, termasuk bagaimana sifat-sifat keasaman dan kebasaan dari alkohol fenol kita manfaatkan untuk memisahkan dia dari campuran dengan senyawa yang lain. Sementara mengenai sintesis dan bagian-bagian lain akan dijelaskan di video berikutnya. Kita mulai dengan pengelompokan dan tata nama alkohol. Jadi seperti atau mirip dengan alkil halida, alkohol dikelompokkan menjadi primer, sekunder, dan tersier bergantung pada jumlah gugus organik yang terikat pada karbon alfa. Pada waktu belajar alkil halida, kita sudah mengenal karbon alfa adalah karbon yang mengikat X, atau karbon yang mengikat halida. Pada alkohol, karbon alfa adalah karbon yang mengikat OH, mengikat atom oksigen pada OH. Sehingga, jika C alfa tersebut masih memiliki 2 hidrogen, jadi RCH2OH, kita kategorikan ini sebagai alkohol primer. Jika tinggal tersisa 1 hidrogen di karbon alfa, disebut alkohol sekunder. Jika tidak tersisa lagi hidrogen di karbon alfa tersebut, maka alkoholnya dikatakan tersier. Secara umum, alkohol memiliki tata nama IUPAC dan juga tata nama trivial. Dalam tata nama IUPAC, kita menamai alkohol mengikuti nama alkana yang jumlah atom karbonnya sama. Kita kenal ada metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Tetapi akhiran A kita ganti dengan ol. Sehingga kita mengenal ada metanol, etanol. Nah, namun yang membedakan ketika masuk propanol akan ada penomoran. Seperti 1 propanol, 2 propanol, 1 butanol, 2 butanol, dan seterusnya. Sementara dalam nama trivial, kita menyebut terlebih dahulu nama R sebagai alkil, ditambahkan dengan kata alkohol. Jadi seperti metanol, kita bisa sebut sebagai metil alkohol. Etanol kita sebut sebagai etil alkohol secara trivial. Berikut ini, terus aturan lain adalah dalam tata nama IUPAC, rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki OH dengan akhiran A dari alkananya diganti dengan ol. Penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan OH tersebut. Jadi kita memberi nomor 1 pada posisi yang dekat dengan OH. Perlu diingatkan bahwa aturan ini digunakan ketika kita belajar alkohol fenol saat ini. Sebelum-sebelumnya kita baru mempelajari gugus alkena-alkuna, benzena, kemudian baru saja berlalu bab alkil halida.
semua itu prioritasnya kalah dari gugus OH. Oleh karena itu, penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan OH. Aturan ini akan menjadi berbeda nanti di sesi UAS ketika kalian sudah belajar gugus karbonil. Karena gugus karbonil akan mendapat prioritas lebih tinggi daripada gugus OH. Sehingga dalam kasus itu penomoran dimulai bukan dari ujung terdekat dengan OH. Jadi saya harus sedikit menambahkan aturan nomor 2 ini berlaku untuk gugus-gugus yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini. Ya, sementara untuk gugus-gugus yang nanti baru akan dipilih di UAS, mungkin aturan ini akan berbalik. Kemudian posisi OH dan setiap substituen dinyatakan. Dengan nama substituen diurutkan sesuai dengan abjad dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi ingat abjadnya dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau ada kloro dan ada iodo, maka yang kita prioritaskan adalah kloro karena CHL. Bukan I. Jadi bukan melihatnya sebagai K, tapi melihatnya sebagai C. Demikian. Jangan dilupakan pula aturan yang sudah Anda pelajari di organik 1 dulu, bahwa kalau kita memiliki awalan iso, neo, awalan tersebut dibaca. Tapi kalau kita menggunakan awalan sekunder, tersier, awalan tersebut tidak dibaca dalam pengurutan abjad. Nah, terus jika ada satu OH, maka jika ada lebih dari satu OH, maka akhirannya berubah menjadi diol, triol, tetrol, pentol. Pak, ada apa yang sebanyak itu? Oh, banyak. Ketika kita belajar gula, karbohidrat, itu senyawanya umumnya adalah polihidroksi aldehida atau keton. Jadi dia memiliki banyak sekali gugus OH. Dan di sini dikatakan tata nama cara lama dan baru diperbolehkan. Jadi kalau cara lama itu kita menyebutnya 1-butanol. Kalau dalam cara baru kita menyebutnya butan 1-ol. Jadi kalau biasanya kita sebut 1-pentanol, lalu kalau dalam gaya baru kita sebut pentan 1-ol. Keduanya diperbolehkan. Jadi kalian tidak akan disalahkan jika menjawab menggunakan aturan di antara dua itu. Mari kita lihat contoh-contohnya. Metanol. Metanol ini alkohol yang masuk kategori primer, meskipun sebenarnya dia adalah metil. Sebenarnya 3 H-nya. Dia tidak termasuk ke dalam primer ya, tetapi karena dia satu-satunya yang bukan satu-satunya yang metil, maka dia dimasukkan ke dalam kategori primer. Nama IUPAC-nya metanol, nama trivialnya metil alkohol. Ketika CH3CH2OH, nama IUPAC-nya etanol dari etana, akhiran A juga diol, nama trivialnya etil alkohol. Ini juga alkohol primer karena C-alfa di sini mengikat 2H. Ketika masuk propanol, maka wajib digunakan penomoran. Nomor 1 diberikan pada karbon yang terdekat dengan OH. Sehingga nama senyawa ini adalah 1-propanol atau propan 1-ol. Nama trivialnya adalah N, N-nya boleh dipakai boleh tidak, profil alkohol. Kategorinya primer karena C-alfa mengikat 2 atom H. Di sini misalnya kalau ada 4, berarti dia butana, rantai induknya ada OH jadi butanol, dan OH-nya berarti nomor 2. Maka kita namai dia 2-butanol. Kita menomorinya dari kiri, bukan dari kanan, supaya OH mendapat nomor yang kecilnya. Kalau dalam nama trivial, maka kita harus menamai alkilnya ini. Nah, Anda ingat lagi di organik 1, kalian sudah belajar bahwa gugus alkil ini adalah gugus sekunder butil. Jika Anda tambahkan kata alkohol. Sama juga tadi 2-butanol boleh disebut butan 2-ol. Dan dia masuk kategori alkohol sekunder karena C-alfa, yaitu C yang mengikat OH, tinggal terdapat 1 H yang terikat langsung. Nah, di sini selain terdapat OH, juga terdapat substituen metil.
Maka nomor 1 diberikan di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, sehingga menjadi 2 metil 1 propanol atau 2 metil propan 1 ol. Kalau dalam penamaan trivial, maka kita namai gugus alkil ini gugus apa namanya? Lagi-lagi di organik 1 kita sudah belajar namanya gugus isobutil. Maka nama trivialnya adalah isobutil alkohol. Jangan terjebak oleh di sini ada percabangan metil. Untuk menentukan primer, sekunder, atau tersier, Anda harus fokus pada karbon alfa. Jangan pada karbon yang lainnya, hanya karbon alfa. Maka Anda bisa lihat di sini karbon alfa masih mengikat 2H. Maka dia adalah alkohol primer. Di sini menjadi lebih rumit lagi, menjadi agak lebih rumit seperti karena banyak bercabang. Nah, kita bisa lihat rantai terpanjang adalah ini. Maka namanya dia baik metil maupun alkohol ada nomor 2. Maka 2 metil, 2 propanol atau 2 metil propan, 2 ol. Atau dalam nama trivial kita sebut sebagai tersier butil, ini adalah alkohol. Dan ini adalah alkohol tersier karena karbon alfanya tidak lagi mengikat atom H. Ketika ada gugus alkena, ketika ada gugus kloro, ada gugus alkuna, semua prioritasnya kalah dari OH. Maka penomoran dimulai dari karbon yang terdekat dengan OH. Sehingga di sini namanya 2 propen 1 ol. Menurut nama lama. Kalau menurut nama baru, prop 2N 1 ol. Atau kita mengenal di sini adalah gugus alil. Gugus alil sudah Anda pelajari juga di kimia organik 1 sesi UAS. Maka ini disebut juga alil alkohol. Dia di sini C alfanya juga primer karena mengikat 2H, tapi primernya khusus karena primernya bagian dari gugus alil. Sehingga dia sering dikelompokkan sebagai halida, sebagai alkohol alilik primer. Di sini nomor 1 sekali lagi dekat OH, CL nomor 2 sehingga namanya adalah 2 kloroetanol. Tidak perlu Anda sebut 2 kloro 1 etanol karena nomor 1 pasti ada di OH. Nah, di sini tidak ada nama trivial. Hanya ada nama IUPAC. Dan umumnya biasanya nama trivial memang tidak ada ketika sudah ada gugus fungsi lain. Nah, di sini dia termasuk alkilhaida primer, lagi-lagi melihat C alfa di sini masih mengikat 2H. Nah, ini juga agak rancu kadang-kadang ketika kita menentukan ini sebagai alkohol primer atau alkilhaida primer ya. Tentu saja nanti harus jelas soalnya, menanyakan apakah ini maksudnya alkohol atau alkilhaidanya yang primer. Tapi kebetulan di sini baik alkohol maupun alkilhaidanya sama-sama primer. Nah, kemudian di sini juga sama alkuna kalah prioritas dari OH sehingga nomor 1 di sini sehingga namanya adalah 3 pentun 1 ol atau pent 3 un 1 ol. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini termasuk juga alkohol yang primer karena C alfa masih mengikat 2H. Contoh-contoh berikutnya. Bagaimana kalau OH merupakan bagian dari cincin? Jadi kita punya di sini cincin sikloheksana yang salah satu atom H-nya diganti dengan OH. Maka kita tinggal mengganti akhiran A menjadi ol dengan sikloheksanol atau sikloheksil alkohol. Dan di sini C alfa itu masih mengikat 1H. Maka dia alkoholnya sekunder. Nah, hati-hati ketika berbicara dengan senyawa alkohol yang terikat pada cincin seperti ini. Kadang-kadang hidrogen ini tidak ditampilkan kalau dalam rumus garis. Anda tetap harus bisa menjawab dengan baik bahwa ini adalah alkohol sekunder, meskipun H di sini tidak dimunculkan. Karena Anda harus bisa memahami sendiri bahwa itu masih terdapat 1 H. Nah, kemudian di sini ada senyawa ini, kalau sebagai nama IUPAC, maka kita menamai ini sebagai alkohol 1 karbon. Metanol yang memiliki 1 cincin benzena. Ya, cincin benzena kalau sebagai substituen atau cabang disebut fenil. Maka namanya adalah fenil metanol. Nah, tapi kalau kita ingin menamai sebagai nama trivial, maka kita melihat yang terikat di OH ini, si R keseluruhannya adalah benzena dengan CH2. Dan juga sudah Anda kenal bahwa benzena CH2 disebut dengan nama benzil. Maka kita kenal senyawa ini adalah benzil
alkohol. Alkoholnya adalah alkohol benzilit primer. Jadi primer yang khusus, karena primernya ini bagian dari suatu gugus benzin. Nah, ini contoh bagaimana kalau ada lebih dari satu OH. Kalau kita punya 2 OH seperti ini, kita menyebutnya 1,2 etanadiol. Atau kalau dalam nama baru disebutnya etana 1,2-diol. Di sini dia memiliki nama trivial, yaitu kalau ada 2 buah OH bertetangga 1 OH, 2 OH, jadi bertetangga 1,2, maka dia merupakan gugus glikol. Dan karena di sini adalah cincin etilena, maka nama trivialnya adalah etilena glikol. Tentunya Anda bisa menggambar kalau misalnya diminta propilena glikol, butilena glikol, tentu Anda bisa ya seperti apa. Nah, di sini juga ada kalau misalnya ada 3 OH, maka kita punya 1,2,3 propanatriol atau propana 1,2,3-triol. Ingat di sini pada kasus etanadiol, propanatriol ini nomor wajib ditulis karena misalnya di sini bisa saja 1,1 etanadiol. Di sini mungkin saja 1,12 propanatriol. Jadi penomoran mutlak harus ada di sini supaya gugusnya jelas. Nah, senyawa ini khas karena kita kenal sebagai gliserol. Ya. Nah, ini beberapa contoh lain. Di sini ada yang ada 2 metil, 2 pentanol atau 2 metil pentan, 2 ol. Tidak ada nama trivial di sini. Terus juga jangan lupa kalau di dalam soal diberikan rumus stereokimia, maka kalian harus menentukan juga konfigurasinya. Misalnya di sini OH dan OH berada pada sisi yang sama, yaitu sisi pasak penuh. Maka kita mengenal ini sebagai cis. Jadi cis 1,4 sikloheksanadiol atau cis sikloheksana 1,4-diol. Di sini hati-hati, tujuan soal nomor akhir ini adalah jangan sampai Anda menganggap ini senyawanya adalah propanol. Terus ada cabang metil. Anda harus ingat bahwa metil ini bagian dari rantai induk, bukan percabangan. Jadi rantai induk terpanjangnya adalah ada 4. Maka dia senyawanya butanol yang ada di nomor 2, di 2 butanol, dan di nomor 3 mengikat fenil. Maka namanya 3 fenil, 2 butanol, atau 3 fenil butan, 2 ol. Itu tadi adalah contoh-contoh yang saya kira sudah sangat banyak mewakili contoh tata nama alkohol. Sekarang bagaimana kalau tata nama dari suatu fenol? Maka telah kita pelajari di organik 1 saat belajar benzena, maka kita menamai dia sebagai turunan fenol. Jadi misalnya fenol memiliki nitro di posisi para, kita sebut paranitrofenol. Di sini memiliki asam karboksilat di posisi meta, maka kita sebut asam metahidroksibenzoat. Ya, karena CO2H lebih tinggi daripada OH. Jadi OH bukan sebagai alkohol di sini, tapi sebagai substituen hidroksi. Ketika substituennya lebih dari 1, maka Anda wajib menggunakan nomor. Tidak bisa lagi menggunakan orto, meta, para. Maka namanya adalah 2,4,6-tribromofenol. Nah, di sini misalnya 2,4-dinitrofenol. Jadi nggak boleh Anda bilang di sini misalnya orto-para-dinitrofenol, nggak boleh. Atau orto-nitro-para-nitrofenol, nggak boleh. Anda harus menyebutnya 2,4-dinitrofenol. Fenol sebagai induk nomor 1-nya. Nah, di sini karena cuma 1 substituennya, Anda boleh pakai meta. Meta-metilfenol atau meta-hidroksitoluena. Tetapi secara prioritas, meta-metilfenol lebih tepat dibandingkan meta-hidroksitoluena. Tetapi di dunia perdagangan atau di dunia, khususnya di dunia perminyakan, senyawa ini jauh lebih dikenal dengan nama metakresol. Jadi benzena atau senyawa aromatik itu adalah senyawa yang mungkin sudah lebih dari 1 abad dikenal. Jadi sudah dikenal jauh sebelum ada tata nama IUPAC. Itu sebabnya kenapa senyawa aromatik itu seperti benzena ini memiliki sangat banyak nama trivial atau nama umum, toluena, fenol, anilina. Nah, yang masih dipakai sampai sekarang karena nama itu lebih terkenal daripada nama IUPAC sendiri. Jadi seperti metakresol ini orang lebih kenal metakresol ketimbang disebut sebagai meta-metilfenol.
Untuk latihan tata nama, silahkan Anda kerjakan soal-soal yang ada di buku Macmillan edisi 7 ini. Karena kita akan masuk membahas mengenai sifat fisis dan keasaman. Saya kira alkohol itu adalah satu gugus yang paling populer di SMA untuk mempelajari yang namanya titik didih atau pelarutan. Karena selalu dia mudah dibahas berkaitan dengan ikatan hidrogen yang dapat dibentuk olehnya. Jadi seperti halnya air, alkohol, dan fenol itu biasanya memiliki titik didih yang tinggi karena mampu berikatan hidrogen antar molekul. Bahkan ada juga yang bisa intramolekul. Nah, sekarang satu yang harus saya koreksi adalah bagaimana cara kalian menggambar ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sebenarnya penggambaran tidak boleh sembarang. Jadi, Anda lihat di sini ada satu molekul alkohol, dan kita tahu ROH alkohol ini O-nya akan memiliki bentuk P. Karena notasi Vespernya AX2E2. Ya, lupa baca lagi video tentang Vesper. Nah, maka Anda lihat di sini ROH semua digambarkan dalam bentuk P atau bengkok. Nah, kemudian Anda perhatikan, di sini kan sebagai donor elektron di dalam ikatan hidrogen. Sementara OH di sini adalah H-nya sebagai akseptor dari proton yang diberikan oleh O ini. Maka ikatan hidrogen terbentuk antara O di sini dan OH di sini. Nah, yang sering Anda salah adalah menggambar OH dan O yang saling berikatan hidrogen ini wajib dalam satu garis lurus. Jadi ini contoh yang benar bagaimana cara menggambarkan ikatan hidrogen tersebut. Tentunya ada kalanya, misalnya kalau Anda menggambar ikatan hidrogen intramolekul, Anda akan kesulitan menggambarkannya benar-benar linear. Tapi setidak-tidaknya Anda selalu berusaha menggambarkannya mendekati linear itu. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan untuk digambarkan secara linear. Anda lihat di sini juga antara O yang ini dan HO yang ini semuanya satu garis linear. Ini ada O, ada HO, satu garis linear. O, HO, satu garis linear. Jadi nggak boleh nih menggambar ini bengkok. Yang bengkok itu molekulnya karena mengikuti Vester. Ya, begitu. Jadi mulai sekarang tolong Anda gambarkan ikatan hidrogen secara tepat, tidak asal-asalan. Nah, ini mengilustrasikan kita memiliki ada alkohol, di sini alkoholnya adalah 1 propanol, dibandingkan dengan butana, dibandingkan dengan 1 kloropropana. Kenapa ketiganya yang dibandingkan? Karena ketiganya memiliki bobot molekul yang hampir sama, 60, 58, 65. Nah, dengan bobot molekul yang hampir sama, ternyata kita bisa lihat titik didih alkohol jauh lebih tinggi daripada pasangan alkil halida ataupun alkananya. Inilah contoh konkret bahwa alkohol dan fenol memiliki titik didih yang tinggi. Dan itu keistimewaan terjadi karena kemampuan dia berikatan hidrogen antar molekul. Contoh lain diberikan di sini antara 1 butanol, dietil ether, dan pentana. Bobot molekulnya hampir sama, 747472. Artinya, kenapa bobot molekulnya harus hampir sama? Supaya gaya van der Waals-nya hampir sama. Tetapi dari segi ikatan hidrogen, alkohol unggul, sehingga titik didihnya lebih tinggi. Ya, itu adalah beberapa contoh terkait. Selanjutnya, bagaimana dengan kelarutan di dalam air? Kita tahu, kita tunjukkan dulu di sini, kita tahu alkohol ini bersifat polar di gugus OH-nya, karena O akan parsial negatif, sementara H parsial positif. Maka alkohol, jika melihat gugus OH-nya, akan larut baik di dalam air. Namun, jangan dilupakan bahwa dalam alkohol juga terdapat gugus alkil. Dan gugus alkil ini adalah suatu hidrokarbon yang non-polar. Sehingga, alkohol, kalau rantai R-nya pendek, misalnya metanol, etanol, yang R-nya 1 atau 2 atau 1 propanol, dia masih larut cukup baik, bahkan sangat baik di dalam air. Kalian tentu sudah sangat kenal di SMA disebut bahwa etanol larut dalam air dengan segala nisbah atau rasio. Ya. Jadi, tidak demikian halnya dengan
kalau R-nya itu sudah menjadi semakin panjang. 1-butanol misalnya itu tidak cukup larut baik dalam air. 1-heksanol itu bahkan sudah membentuk 2 fase dengan air. Apalagi kalau alkoholnya rantainya semakin panjang R-nya. Jadi kita simpulkan bahwa alkohol memang larut di dalam air, tetapi kelarutan itu akan semakin rendah apabila rantai alkilnya semakin panjang. Selain faktor panjang rantai alkil, faktor lain yang berperan adalah percabangan. Jadi semakin bercabang, alkohol tersebut akan semakin larut di dalam air. Kenapa? Karena percabangan itu akan membuat struktur alkohol itu menjadi membulat, sehingga panjang rantai hidrokarbonnya menjadi memendek, sehingga kenonpolarannya menjadi turun, sehingga air akan berinteraksi lebih baik dengan tapak polar, yaitu OH yang ada pada senyawa alkohol bercabang tadi. Jadi percabangan akan meningkatkan kelarutan. Nah, sementara kalau semakin banyak gugus alkohol, kelarutan juga akan semakin meningkat. Makanya tadi kalau kita punya etilena glikol, tentu dia akan lebih larut daripada etanol misalnya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kalian bisa menjawab soal latihan ini sendiri. Bagaimana urutan kenaikan pH dan kelarutan dari senyawa-senyawa yang diberikan. Ya, ingat kalau menjawab soal seperti ini, menjelaskan urutan kenaikan, maka Anda gunakan misalnya A lebih kecil B lebih kecil C. Jadi dari yang titik-titiknya paling rendah ke titik paling tinggi. Jangan dipakainya urut ke bawah atau kemana, tapi itu adalah bentuk baku menjawab soal mengenai jelaskan urutan ya. Nah, kemudian selain titik didih dan kelarutan, sifat lain yang juga penting adalah sifat asam basa dari suatu alkohol dan fenol. Jadi alkohol dan fenol itu bersifat amfiprotik atau merupakan asam lemah sekaligus basa lemah, menurut Bronsted dan Lowry. Ilustrasinya begini, kalau kita memandang ROH, kita bisa menganggap dia sebagai RO- dengan H+, berarti asam. Tapi kita juga bisa memandang dia sebagai R+ ditambah OH-. Itu berarti dia sebagai suatu basa, menurut teori asam basa. Maka alkohol, fenol itu amfiprotik, bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Kapan dia bersifat asam, kapan dia bersifat basa, tentunya bergantung dengan siapa dia bereaksi. Kalau dia bereaksi dengan basa yang sangat kuat, tentunya dia menjadi asam. Ya, itu sudah kalian pelajari di organik 1 saat belajar reaksi asam basa. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa alkohol lebih cenderung bersifat basa. Jadi dia cenderung pasangan elektron bebas pada oksigen di sini cenderung lebih mudah untuk mengambil H dari suatu asam membentuk ROH2+ ketimbang dia melepas OH-. Nanti kita akan lihat itu ada hubungannya dengan sifat gugus pergi yang buruk dari OH-. Nah, sebaliknya fenol cenderung bersifat lebih asam. Alkohol kalah keasamannya dibandingkan fenol. Kenapa? Karena ketika fenol melepaskan protonnya, asam berarti kan melepaskan proton ya. Ketika fenol melepaskan protonnya, terbentuk ion fenoksida. Sementara kalau alkohol lepas proton, terbentuknya RO-, ion alkoksida. Nah, apa istimewanya ion fenoksida ini? Sehingga kalau Anda lihat di sini, paruh atas ini semuanya alkohol nih. Dari sini ke atas itu semuanya alkohol. Dari sini ke bawah, kecuali tiol ini, semuanya adalah fenol. Artinya apa? Fenol selalu lebih asam daripada alkohol. Fenol ini paling tinggi pKa-nya 10,46. Sementara alkohol paling rendah pKa-nya 12,43. Padahal keasaman ditunjukkan oleh pKa yang kecil kan. Jadi di sini kita bisa lihat fenol itu semuanya lebih asam daripada
alkohol. Nah, kenapa demikian? Karena ini. Jadi kita akan coba bahas satu persatu ya, isi tabel ini. Dimulai dari kenapa fenol lebih asam daripada alkohol. Fenol keasam pKa-nya 9,89. Jadi Anda perlu tuh ingat-ingat juga ya, pKa-nya sekitar 10. Ya, 9,9. Sementara alkohol, kalau metanol 15,5, kalau etanol sekitar 16. Nah, sementara kalau air itu sekitar 15,74. Nah, penyebabnya ini, karena kalau ion fenoksida, dia terstabilkan oleh resonans. Jadi, setelah fenol melepaskan H+-nya, kan terbentuk ion fenoksida. Nah, muatan negatif pada atom oksigen dari ion fenoksida itu tidak menetap di atom oksigen, atau istilahnya tidak terlokalisasi, melainkan dia akan bisa didelokalisasikan atau disebarkan ke dalam cincin aromatik melalui mekanisme resonans. Jadi di sini PEB-nya membentuk ikatan rangkap membentuk PEB di sini. Hasilnya ini. Dari bentuk kanonik yang pertama ke kedua ini juga bisa beresonans lagi, membentuk struktur kanonik ketiga. Bisa beresonans lagi, membentuk struktur keempat. Bisa beresonans lagi, membentuk struktur yang kelima. Jadi Anda bisa lihat di sini, muatan negatif terdelokalisasi atau berpindah-pindah tempat. Dari atom oksigen ke karbon orto, ke karbon patah, ke karbon orto lagi, sampai balik ke oksigen lagi. Nah, kita katakan muatannya terdelokalisasi. Sementara kalau ini bukan cincin aromatik, tapi alkil R biasa pada alkoksida, muatan negatif tidak bisa didelokalisasikan seperti tadi. Dan muatan negatif itu akan menetap di atom oksigen atau terlokalisasi kalau pada kasus alkoksida. Nah, resonans atau delokalisasi ini menyebabkan muatan negatif tidak menetap di atom O, itu akan cenderung menstabilkan ion ini. Kenapa? Karena mencegah reversibilitas reaksi. Jadi kalau H+ sudah dilepas, mau kembali lagi ke oksigen, negatifnya sudah tidak sebesar dulu, karena negatifnya berpindah-pindah tempat. Jadi akhirnya istilah sederhananya H+-nya bingung mau terikat lagi di mana, karena sekarang negatifnya ada di berbagai tempat. Jadi kalau muatan negatif itu terdelokalisasi, itu akan cenderung lebih stabil daripada kalau dia terlokalisasi. Karena kalau dia terlokalisasi, muatan negatif itu mudah didatangi lagi oleh proton yang dia lepaskan sebelumnya. Itu alasannya kenapa fenol lebih asam daripada alkohol. Yaitu karena ion fenoksida lebih terstabilkan oleh delokalisasi elektron melalui resonans ketimbang alkohol atau ketimbang ion alkoksida. Ya, itu harus kalian pahami dengan baik, harus kalian gambarkan bagaimana resonansnya terjadi. Sekarang di dalam tabel tadi juga disebutkan, ini ada tersier butil alkohol, itu pKa-nya 18. Etanol 16, metanol 15,54. Nah, ini saya rangkum di sini. Ini kita sedang membahas di tabel itu ya. Kenapa ya tersier butil alkohol kok berkurang keasamannya? Artinya kalau substitusi alkilnya itu besar, itu akan menjadi berkurang keasamannya. Beda ya dengan tadi pas kita belajar titik didih atau pas belajar kelarutan ya. Pas belajar kelarutan itu akan meningkat dengan adanya percabangan. Kalau keasaman akan menurun dengan adanya percabangan alkil. Kenapa? Karena substitusi alkil akan, ini ilustrasinya, ini metoksida kan sangat sederhana, tapi begitu ion tersier butoksida, dia sangat meruah, sangat bulky. Sehingga ion omin ini punya halangan ruang yang besar dari gugus-gugus ini, ketika muatan negatif di sini mau didatangi oleh pelarut untuk menstabilkan atau mensolvasi dia. Jadi ada stabilisasi yang berkurang karena ionnya menjadi lebih sulit untuk disolvasi oleh pelarut, sehingga lebih kurang stabil, sehingga menjadi kurang stabil. Kenapa kalau disolvasi lebih stabil? Karena kalau dia disolvasi terselubungi pelarut, maka susah kembali mengakses H+ yang dilepasnya.
Tapi kalau sekarang ditersolvasi pelarut, kan H+ mau datang terhalang oleh pelarut. Jadi dia terstabilkan si ionnya. Dengan kata lain, pelepasan H+-nya menjadi lebih mudah. Ringkasnya, semakin bercabang substituen alkilnya, semakin sulit dia disolvasi dan semakin berkurang keasamannya. Faktor lain yang akan dibahas adalah kenapa di dalam tabel tadi juga ada 2,22 trifluoroetanol, itu pKa-nya mencapai 12,43, artinya jauh lebih asam daripada etanol. Artinya keberadaan 3 atom F di sini itu meningkatkan keasaman. Nah, kita akan menjelaskannya di gambar di bawah ini melalui apa yang disebut pendekatan sebelum melepas H+ dan setelah melepas H+. Nah, sebelum melepas H+, kita lihat yang sebelah kiri, atom fluorin itu merupakan atom penarik elektron yang kuat. Di sini fluorinnya ada 3. Dia menarik elektron ke C alfa, alfa dari alkil halida, atau C beta dari alkohol. Dia menarik ke C beta dari alkohol. Nah, tarikan atau efek induksi itu akan diteruskan ke karbon ini. Diteruskan ke oksigen sampai dirasakan juga oleh proton hidroksil. Akibatnya, proton di sini atau hidrogen di sini, hidrogen triketiko, menjadi meningkat muatan parsial positifnya. Karena ditarik elektronnya secara tidak langsung oleh 3 atom F. Nah, kalau elektron ditarik, berarti yang ditarik kekurangan elektron atau menjadi lebih positif. Nah, akibatnya karena di sini muatan positif parsialnya meningkat, dia dikatakan lebih mudah untuk diambil atau direaksikan dengan suatu basa, atau lebih mudah untuk dilepaskan sebagai H+, karena muatan positif di situ menjadi meningkat. Bahasa sederhananya begini, tarikan elektron atom F meningkatkan rapatan muatan parsial positif di atom C alfa dan berlanjut ke atom H dari gugus hidroksil. Akibatnya atom H ini menjadi lebih mudah untuk dibebaskan sebagai H+, atau istilahnya kurang terperisai terhadap reaksi yang bersifat basa atau less shielded. Itu adalah penjelasan sebelum H+ dilepas, jadi penjelasan pada sisi reaktan. Nah, kita juga bisa menjelaskan peningkatan keasaman ini melalui penjelasan setelah H+ lepas, atau penjelasan pada produk, yaitu ion alkoxidanya. Kita lihat adanya tarikan elektron oleh atom F di sini menyebabkan muatan negatif pada atom oksigen ini menurun dan menjadi tersebar ke atom-atom lain di sekitarnya atau terdispersikan ke atom-atom lain di sekitarnya. Nah, akibatnya muatan negatif ini menjadi menurun keterpusatannya atau menurun lokalisasinya, dia cenderung menjadi tersebar meluas. Nah, kita sudah tahu kalau menyebar meluas itu lebih stabil daripada kalau muatan itu terlokalisasi. Maka muatan negatif pada oksigen akan lebih terstabilkan jika ada banyak gugus penarik elektron. Bahasa lainnya, tarikan elektron atom F membantu mendelokalisasikan muatan negatif pada ion omin sehingga menjadi lebih stabil. Stabilisasi ini sebetulnya pernah kalian pelajari pada saat belajar karbokation di kimia organik 1. Karbokation akan lebih stabil apabila banyak gugus pendorong elektron. Karena kalau mendorong elektron berarti akan membuat muatan positifnya melemah. Artinya tersebar ke atom-atom lain. Sebaliknya di sini, muatan negatif yang ada, maka gugus penarik elektron yang akan membantu menyebarkan muatan negatif tersebut. Sederhananya, kalau ada sesuatu pusat muatan positif, akan lebih stabil senyawanya kalau banyak gugus pendorong elektron. Tapi kalau muatannya negatif, akan cenderung lebih tersebar sehingga lebih stabil apabila banyak gugus penarik
elektron. Itu dua alasan mengapa 2,2,2-trichloroetanol jauh lebih asam daripada etanol yang tidak memiliki gugus atau atom klorin. Jadi gugus penarik elektron disingkat meningkatkan keasaman. Dan di sini ada 3 faktor yang berperan. Pertama adalah elektronegativitas atau daya tarik elektron. Tentunya kalau kita melibatkan atom F, Cl, Br, I, tarikan F yang lebih kuat itu akan menyebabkan keasaman OH lebih ditingkatkan oleh F ketimbang oleh I. Semakin kuat dia menarik elektron, semakin meningkat keasamannya. Faktor kedua adalah jumlah gugus. Tentunya kalau penarik elektron semakin banyak, di sini 3 Cl-nya, di sini hanya 2, di sini 1, di sini tidak ada. Tentunya semakin banyak Cl-nya akan semakin bersifat asam. Dan yang ketiga adalah jarak dari gugus penarik elektron tersebut terhadap pusat keasaman. Dalam ini pusat keasamannya adalah OH. Kita bisa lihat di sini Br terikat di C alfa. Ini Bn terikat di C beta. Sini Bn terikat di C gamma. Maka kita bisa lihat yang terikat di C alfa akan menjadi paling asam karena jaraknya lebih dekat terhadap pusat asam OH. Ya. Saya kira 3 faktor ini cukup mudah untuk dipahami, tetapi yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana kalau misalnya gugusnya itu terletak lebih dekat, tapi lebih sedikit. Sementara gugusnya lebih banyak, tapi lebih jauh. Nah, mana yang menjadi lebih asam? Nah, saya perlu sederhanakan saja bahwa di antara 3 faktor ini, faktor yang paling berperan itu adalah faktor jarak. Jadi, semakin dekat pada pusat keasaman, pengaruh tarikan elektronnya akan semakin kuat. Jadi, jika ada yang dekat tapi sedikit, atau yang dekat tapi kurang elektronegatif, itu masih akan lebih besar keasamannya ketimbang banyak elektronegatif tetapi jauh dari pusat keasaman. Masih dari tabel tadi, kita memiliki gugus yang memiliki fenol dengan berbagai turunannya. Jadi kita punya fenol, pKa-nya 9,89. Ketika fenol mengikat Cl di posisi para, keasaman meningkat, pKa menjadi 9,38. Karena kita ketahui di bab senyawa benzena dan aromatik pada organik 1 dulu, kloro ini adalah gugus yang bersifat penarik elektron kuat. Dan penarik elektron kita tahu adalah meningkatkan keasaman. Tapi ketika di sini ada nitrofenol, keasamannya menjadi jauh lebih asam lagi. pKa-nya menjadi 7,15. Karena nitro bukan sekadar penarik elektron, dia juga pengambil elektron. Dia bisa meresonanskan elektron dari ion alkoksida, sehingga efek peningkatan keasamannya menjadi lebih signifikan ketimbang Cl yang hanya menarik, bukan mengambil atau bahasa mudah diingatnya merampok elektron. Nah, tentu saja kalau gugus yang terikat adalah metil yang merupakan gugus pendorong elektron, efeknya akan sebaliknya. Keasaman justru menurun, ditandai dengan pKa yang meningkat. Karena kita tahu metil adalah gugus pendorong elektron. Nah, ketika dorongan elektron itu menjadi lebih kuat pada gugus amino, menjadi para aminofenol, maka keasaman menjadi lebih melemah lagi, menjadi 10,46. Sehingga kalian bisa lihat urutannya adalah seperti ini kalau kita mengurutkan keasaman dari fenol dan turunannya di sini. Nah, untuk mengetahui urutan amino, metil, kloro, nitro, Anda wajib membaca kembali bagian bab aromatik ya. Ketika itu Anda belajar ada pengaktif kuat, pengaktif lemah, ada pendeaktif lemah, pendeaktif kuat. Bahasan di sini ada kaitannya dengan memahami bahasan tersebut. Sehingga kalau di sini misalnya kita punya para hidroksi benzaldehida, berarti ada fenol mengikat aldehida di posisi para.
kita bisa menebak aldehida itu adalah gugus penarik atau gugus pendorong. Tentu saja aldehida adalah gugus penarik elektron karena C karbonil bermuatan positif. Ya, dia cenderung akan memiliki pKa di antara para kloro dan para nitrophenol. Begitu ya cara menalarnya. Nah, alkohol telah disinggung di awal tadi, merupakan senyawa yang bersifat amfiprotik. Bisa bersifat asam, juga bisa bersifat basa. Nanti sebagian besar bahasan alkohol, khususnya mengenai reaksi, itu akan lebih banyak didedikasikan untuk membahas alkohol sebagai basa lemah. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita awali dulu dengan membahas alkohol sebagai asam lemah. Tadi kita lihat alkohol itu asamnya begitu lemah, karena pKa-nya hanya sekitar 15 sampai 16, pKa-nya sekitar itu. Maka dari itu, alkohol tidak bisa bereaksi dengan basa lemah seperti amina atau ion bikarbonat. Bahkan, dengan basa hidroksida seperti NaOH, KOH, alkohol reaksinya reversibel. Karena kita tahu tadi, air pKa-nya hanya sekitar 15,74. Artinya hampir sama antara pKa air dan pKa alkohol. Sehingga tentu saja basa hidroksida itu kan basa konjugasi dari air. Maka sudah dapat dipastikan bahwa basa hidroksida akan menjadi kurang kuat untuk mengambil proton dari suatu alkohol. Maka reaksinya masih reversibel. Dibutuhkan basa sangat kuat yang lebih kuat daripada NaOH, KOH untuk bisa mengambil proton dari alkohol. Contoh basa tersebut ada logam alkali, ada natrium hidrida, ada natrium amida atau sodamida, dan ada pereaksi Grignard. Jadi, di sini dengan logam alkali, natrium atau kalium, jadi nanti hidrogen ini akan dilepaskan, lalu berinteraksi dengan elektron yang dimiliki oleh natrium kalium ini, sehingga menjadi H2, lalu natrium kaliumnya akan menjadi melepas elektronnya menjadi Na+, K+, dan terikat pada RO-. Ini reaksi yang nanti akan kalian pelajari juga di video lain di bab berikutnya saat kita mempelajari yang namanya reaksi Williamson. Belum akan dibahas di sini. Tapi dalam reaksi Williamson itu kita akan mereaksikan alkohol dengan logam alkali natrium atau kalium sehingga menjadi natrium atau kalium alkoksida dengan melepaskan gas hidrogen. Karena gas hidrogen itu H2, maka dia ditambahkan koefisien 2, 2, 2. Nah, ada lagi basa lain namanya natrium hidrida. Nah, ini menarik ya, mungkin Anda baru kenal dengan yang namanya hidrida. Jadi kalau hidrogen biasanya Anda kenal mudah membentuk H+, proton. Nah, di sini hidrogen bukan melepaskan elektron yang membentuk proton, tapi yang terjadi hidrogen justru menambah elektronnya menjadi H- dengan 2 elektron. Itulah yang namanya hidrida. Nah, basa hidrida akan cukup kuat untuk bereaksi dengan alkohol, membentuk alkoksida juga dengan melepaskan gas hidrogen. Prinsipnya, proton pada alkohol akan dilepaskan, bergabung dengan basa yang digunakan. Sehingga produknya semua sama, RO-, cuma pasangannya Na+, ini adalah MgX+. Yang ini terbentuknya gas hidrogen, karena dari H- H+ jadi H2. Ini NH2- H+ jadi NH3. Nah, di sini H ketemu sama R aksen, jadi R aksen H. Anda harus bisa ya menggambarkan reaksi-reaksi ini, bagaimana persamaan reaksi yang terjadi pada berbagai alkohol jika dengan menggunakan basa-basa tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh real reaksinya seperti apa. Bagaimana kalau dengan logam alkali, dengan natrium hidrida, dengan sodamida, dengan metil magnesium bromida. Silahkan Anda pahami contoh-contoh ini, dan saya tambahkan di sini juga bagaimana cara menamai ion alkoksida menurut aturan IUPAC.
Jadi senyawa seperti ini lebih populer adalah nama trivialnya, kalium tersier butoksida. Padahal sebenarnya kalau dalam kata nama IUPAC, kita menamai alkoholnya apa? Alkoholnya kan 2-metil 2-propanol. Maka dalam nama trivialnya, dalam nama ionnya akan memiliki nama seperti nama alkoholnya, tinggal ditahiri akhiran at. Jadi kalau alkoholnya 2-metil 2-propanol, maka ionnya namanya 2-metil 2-propanolat. Tinggal karena mengikat kalium, jadilah kalium 2-metil 2-propanolat. Karena sini metanol, maka ionnya namanya metanolat. Karena ionnya natrium di sini, jadi natrium metanolat. Etanol, etanolat. Sikloheksanol, sikloheksanolat. Nah, tinggal dia ada BrMB+, namanya bromomagnesium. Maka namanya bromomagnesium sikloheksanolat. Jadi sebenarnya yang diwarnai jingga ini itulah nama IUPAC-nya. Namun nama yang lebih populer dikenal selama ini adalah justru nama trivial yang berwarna hijau. Fenol, asam yang lebih kuat daripada alkohol. Tadi sudah kita bahas itu terjadi karena ion fenoksida terstabilkan oleh resonans. Konsekuensinya, kalau fenol, dia masih sama dengan alkohol, tidak bereaksi dengan basa lemah amina ion bikarbonat. Tetapi dia masih bisa bereaksi dengan basa hidroksida. Kenapa? Karena fenol kan tadi pKa-nya 9,89. Jauh lebih asam daripada air yang 15,74. Jadi kalau kita punya NaOH, punya KOH, dia cukup basa untuk bisa menggaramkan fenol. Maka kita perhatikan kalau alkohol biasa ketemu NaOH tidak ada reaksi. Tetapi kalau fenol ketemu NaOH bisa bereaksi membentuk natrium fenoksida dan air. Maka dari itu tidak perlu basa sangat kuat untuk menggaramkan fenol. Bisa digunakan NaOH atau KOH saja. Tidak perlu sampai menggunakan NaH atau yang lain seperti disebutkan tadi untuk alkohol. Asam karboksilat tentunya jauh lebih kuat lagi daripada fenol. Asam karboksilat akan bereaksi bahkan dengan basa lemah seperti amina atau ion bikarbonat yang tadi tidak bisa bereaksi dengan alkohol dan fenol tersebut. Ya, jadi ilustrasi ini sebenarnya menggambarkan urutan keasaman. Asam karboksilat lebih asam daripada fenol, fenol lebih asam daripada alkohol. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan perbedaan sifat asam basa ini untuk melakukan yang namanya ekstraksi dengan pengendalian pH. Misalkan kita memiliki suatu campuran yang berisi asam benzoat, paraklorofenol, dan bensil alkohol. Ini mewakili asam karboksilat, fenol, dan alkohol. Kita larutkan dia dalam pelarut organik yang sama, yang bisa melarutkan ketiganya, baik ether atau diklorometana atau kloroform. Kalau sekarang kita diminta untuk memisahkan ketiga senyawa tadi satu persatu dari campurannya, maka kita bisa memanfaatkan perbedaan keasaman di antara mereka bertiga. Kalau langkah pertama, misalnya di sini kita reaksikan ya dengan suatu larutan natrium bikarbonat, larutan soda kue. Dengan mereaksikan dengan larutan ini, kita tahu ini adalah basa lemah yang hanya bereaksi dengan asam karboksilat, yaitu bereaksi dengan asam benzoat. Sehingga membentuk ion natrium benzoat. Sementara paraklorofenol dan bensil alkohol tidak bereaksi dengan bikarbonat ini. Oleh karena itu, natrium benzoat akan memisah masuk ke fase air. Sementara dua sisanya yang belum bereaksi akan tetap di dalam fase organik ether diklorometana atau kloroform tadi. Langkah selanjutnya, kita reaksikan dengan basa hidroksida, basa yang lebih kuat. Misalnya NaOH pada fase organik yang tersisa tadi. Kita tahu NaOH cukup kuat untuk bereaksi dengan paraklorofenol, tetapi tidak cukup kuat untuk bereaksi dengan bensil alkohol. Maka paraklorofenol akan berubah menjadi natrium paraklorofenolat masuk ke fase air. Mohon maaf, ini ada koreksi, bukan fase air 1, di sini fase air 2. Nah, kemudian fase organik sekarang tinggal berisi bensil alkohol. Nah,
Maka tinggal dari natrium benzoat yang terpisah di fase air pertama, kita bisa asamkan kembali menjadi asam benzoat. Natrium paraklorofenolat yang ada di fase air kedua bisa kita asamkan menjadi paraklorofenol. Sementara fase organik yang tinggal tersisa bensil alkohol, tinggal kita bebas airkan dengan natrium sulfat dan kita pekatkan, maka akan diperoleh bensil alkohol. Tahapan proses ini semuanya yang kita sebut dengan nama ekstraksi pengendalian pH. Kita bisa memisahkan campuran 3 senyawa ini menjadi setiap komponennya satu persatu memisah dengan memanfaatkan perbedaan sifat asam basa dari ketiganya, yaitu bahwa asam karboksilat lebih asam daripada fenol, fenol lebih asam daripada alkohol. Silahkan kalian lengkapi persamaan-persamaan reaksi yang terjadi sepanjang proses pemisahan di atas. Di dalam kanal YouTube ini, kita juga memiliki video praktikum ekstraksi pengendalian pH. Nah, video itu akan sangat baik jika Anda tonton bersamaan dengan memahami proses ini. Memang senyawa-senyawa yang digunakan dalam praktikum tersebut tidak sama persis. Yang digunakan di sana adalah asam benzoat, asam 2-naftol, kemudian kafeina, dan satu lagi dan naftalena. Tetapi konsep berpikirnya atau cara pemisahannya pada prinsipnya sama. Dan yang seperti ini tidak boleh kalian hafal, tapi kan harus paham kenapa ya saya pakai soda kue, kenapa saya pakai NaOH, supaya kalian juga bisa memahami proses pemisahan yang terjadi. Dan ini adalah soal latihan yang tersedia di buku McMurray, tidak terlalu banyak. Memang bahasan tadi cukup panjang, tapi soal yang di McMurray tidak terlalu banyak. Ya, ini adalah akhir dari video bagian pertama alkohol dan fenol. Nanti di bagian kedua kita akan mempelajari mengenai bagaimana alkohol dan fenol disintesis. Demikian pemaparan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.